kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kurikulum merdeka, ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4, bab 8 mengenai membangun masyarakat yang beradab. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviani Aras dan anggota saya ada Nabila Nur Zahra, Nur Rahma, Rani Azif Matu Sabrina, Almaida Rifa Jayani. Baik, kami akan mulai lanjut ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan materi bab 8, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manusia. Manusia itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Namun, kita hidup berdampingan seperti bersama keluarga, warga sekolah, dan masyarakat. Agar dapat hidup rukun perlu adanya alat yang mempersatukan, yaitu peraturan. Nah, apakah peraturan itu sama di semua tempat? Nah, siapa yang membuat peraturan? Apa yang terjadi jika tidak ada peraturan? Jadi, mari kita bahas ya. Jadi, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Apakah kalian tahu apa itu norma? Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Apakah kalian tahu adat istiadat? Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kita. Contohnya, yaitu pecalang di daerah Bali. Di beberapa daerah ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan, peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut, meskipun bukan warga di tempat itu. Nah, masih ingatkah siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Nah, di Bali ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut dengan pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum sehingga upacara adat diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Nah, kemudian ada masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memiliki aturan untuk memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam, masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik, termasuk kamera. Tidak ada listrik di area tersebut. Masyarakat juga tidak boleh mengembala ternak di area aliran sungai. Tidak diperkenankan masuk area hutan tertentu, dan masih banyak aturan lainnya. Tujuannya mereka adalah untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri. Teknologi yang digunakan pun tradisional dan selaras dengan alam, misalnya penyimpanan bahan pangan menggunakan sistem lumbung. Masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei sampai November, yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional untuk memenuhi protein bagi warganya. Namun, masyarakat ini memiliki peraturan yang harus ditaati warganya, yaitu pertama, hanya berburu untuk kebutuhan makanan seluruh warganya. Yang kedua, tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. Yang ketiga, tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. Yang keempat, semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Saya akan menjelaskan materi subtema B yang berjudul Kini Aku Menjadi Lebih Tertib. Pertanyaan yang pertama, perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, peraturan tertulis sendiri adalah aturan yang telah disepakati bersama-sama dan bersifat mengikat dalam suatu masyarakat. Kita ambil contoh seperti halnya jalan raya yang perlu memiliki sebuah peraturan agar penggunanya baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan menaati aturan tersebut. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa seperti sanksi ataupun hukuman dan denda. Selain peraturan tertulis tersebut, saat berkendara di jalan raya juga ada peraturan yang tidak tertulis ataupun yang tersirat yang perlu ditaati agar jalanan tertib. Misalnya seperti bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi bisa berjalan lebih cepat. Peraturan yang tidak tertulis ataupun peraturan yang tersirat adalah suatu peraturan yang telah disepakati dalam lingkungan masyarakat atau biasa kita sebut dengan norma.
Contohnya seperti norma dan tingkah laku kita kepada orang yang lebih tua, murid kepada guru, dan anak kepada orang tua. Di lingkungan masyarakat, peraturan tidak tertulis berlaku dimanapun. Artinya ketika kita pergi kemanapun, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Kita ambil contoh seperti peribahasa yang berbunyi, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Peribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada peraturan tersirat yang harus kita pahami dan kita patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran ataupun rasa malu. Halo semuanya. Yang kedua, mengapa sih kita perlu mematuhi aturan? Karena pada dasarnya aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi dan mengatur tingkah laku manusia. Nah, maka dari itu aturan perlu dibuat dan ditegakkan agar kehidupan dapat berjalan dengan semestinya. Nah, dengan mematuhi peraturan, kita akan menjadi lebih jujur, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kita wajib untuk mematuhi segala aturan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berada di dalam masyarakat? Norma itu sendiri memiliki arti penting dalam hubungan di masyarakat. Tujuannya agar tercipta kerukunan dan kekompakan antar masyarakat. Berikut akibat-akibat yang dapat terjadi ketika kita melanggar norma yang berada di dalam masyarakat. Yang pertama, kita akan dikucilkan. Dikucilkan ini seperti kita dijauhi oleh masyarakat, sehingga mungkin kita akan bisa sadar apa yang kita lakukan itu salah. Yang kedua, kita akan dicela. Dicela ini tujuannya agar kita juga bisa memposisikan diri. Kita dapat paham bahwa kita ini melakukan kesalahan. Yang ketiga, adanya sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pelaku pelanggar norma tersebut, baik sanksi dari masyarakat maupun denda dari negara. Itulah apa yang akan terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu awas kita bisa dihukum. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih syarat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM diberikan pada saat usia berapa tahun? Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP menjadi syarat utama untuk mendapatkan SIM. Coba tanyakan pada orang dewasa di sekitar kalian, apakah mereka memiliki KTP dan SIM? Mengapa semua orang dewasa memiliki KTP, tetapi tidak semua orang dewasa memiliki SIM? Nah, di sini kartu tanda penduduk atau KTP merupakan kartu identitas diri yang dimiliki oleh warga Indonesia ketika menginjak usia 17 tahun. Peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk membuat SIM ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor merupakan orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Begitupun peraturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban menciptakan hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai KTP, tentu saja kita dapat membuat surat izin mengemudi atau SIM. Apa yang akan terjadi jika sebuah wilayah atau tempat tinggal tidak memiliki aturan? Mungkin saja kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Setiap orang akan melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, norma perlu dibuat agar yang pertama yaitu terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai bentuk dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, sebagai pengontrol dan tindakan manusia. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pelindung masyarakat. Namun, terkadang masih saja terlihat seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Oleh karena itu, sanksi bertujuan untuk membuat orang yang melanggar aturan menjadi jera. Adapun beberapa sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma maupun peraturan tertulis. Yang pertama, sanksi pelanggaran norma, yaitu biasanya bisa dikucilkan, merasa malu, dan penyesalan. Yang kedua, sanksi pelanggaran peraturan tertulis, yaitu hukuman denda dan hukuman penjara. Yang pertama yaitu, apa sajakah peraturan yang harus kalian patuhi? Jawabannya, peraturan yang kita patuhi ialah peraturan di sekolah, peraturan di rumah, dan peraturan di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua, yaitu pertanyaannya, apa akibat yang kalian dapat jika melanggar peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis? Akibat yang kita dapatkan jika melanggar peraturan tertulis yaitu
didenda, dan dipenjara. Sedangkan peraturan tidak tertulis biasanya akan dikucilkan masyarakat dan dicela masyarakat. Sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.